Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Ana Tambora di pembahasan soal-soal CPNS. Baik adik-adik, soal yang pertama ini saya akan coba membahas judul kecilnya ini nasionalisme. Saya memberi label di soal pertama ini adalah nasionalisme. Pada masyarakat Fak-Fak, Papua telah terjalin kerukunan dan toleransi antar beragama yang berbeda, terutama agama Islam, Kristen, dan Katolik yang mereka sebut sebagai keluarga dan terkenal dengan filosofi satu tungku, tiga batu. Respons yang dianggap tepat oleh anggota masyarakat terhadap filosofi tersebut atau terhadap peristiwa tersebut adalah A. Selektif terhadap budaya luar yang akan memengaruhi. B. Mensosialisasikan budaya tersebut secara terbatas. C. Berpartisipasi dalam melestarikan budaya tersebut. D. Mensakralkan budaya tersebut. E. Membanggakan budaya tersebut daripada budaya lainnya. Baik adik-adik, kita akan seleksi opsi A sampai E ini. Yang pertama, selektif terhadap budaya luar. Ini kurang tepat. Kemudian mensosialisasikan budaya tersebut secara terbatas. Harusnya tidak secara terbatas, tapi harus disosialisasikan secara umum atau secara luas. Ini juga kita cut. Kemudian di opsi C ini berpartisipasi dalam melestarikan budaya tersebut. Kita tahan dulu. Kemudian di D, mensakralkan budaya tersebut. Saya rasa ini juga kurang tepat. Membanggakan budaya tersebut daripada budaya lainnya, ini masuk pada chauvinisme, yaitu membanggakan budaya sendiri dan melemahkan budaya lain. Jadi ini juga salah. Konsep satu tungku tiga batu bagi masyarakat Fak-Fak merupakan cerminan toleransi umat beragama. Jadi kita harus berpartisipasi dalam melestarikan budaya tersebut. Jawaban yang tepat di sini adalah C. Baik teman-teman, soal selanjutnya masih dengan label nasionalisme. Meskipun berbeda daerah, atlet bulu tangkis ganda campuran Tantowi Ahmad dan Liliana Nasir bahu-membahu meraih prestasi untuk mengharumkan nama Indonesia dalam kancah internasional. Respons atau tanggapan yang dipandang tepat terkait dengan hal tersebut adalah A. Meneladani semangat yang ditunjukkan. B. Menghargai perjuangan mereka. C. Ingin menyamai prestasi mereka. D. Pesimistis dapat berprestasi seperti mereka. E. Belajar sungguh-sungguh. Menurut teman-teman di soal ini jawabannya yang mana ya? Baik, kita akan mencari kata kunci di soal ini adalah bahu-membahu meraih prestasi untuk mengharumkan nama Indonesia dalam kancah internasional. Kata bahu-membahu ini identik dengan semangat yang tidak pernah kendor untuk mencapai prestasi ini. Artinya kata kuncinya di sini adalah semangatnya yang harus kita teladani. Jadi respons atau tanggapan yang dipandang tepat terkait dengan hal tersebut adalah meneladani semangat yang ditunjukkan oleh kedua atlet ini. Jadi jawaban yang tepat adalah
A. Baik, teman-teman, soal selanjutnya saya beri label di sini adalah integritas, di mana pengertian dari integritas sendiri adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Baik, soalnya ketidakmerataan sumber daya alam di Indonesia dan kesenjangan kualitas sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya alam tersebut memungkinkan munculnya gangguan berupa ketidakpercayaan daerah kaya tambang yang merasa menjadi sumber eksplorasi negara, tetapi tidak mendapat bagian penghasilan yang memadai. Artinya, kata kunci dari soal ini, pembagian sumber daya alam antara pusat dan daerah tidak adil. Persoalan yang tersirat adalah penerapan integritas dan pelestarian Pancasila dalam hal komitmen terhadap sila keberapa. Baik, teman-teman, saya akan coba membahas apabila pembagian sumber daya alam tidak adil antara pusat dan daerah, maka akan terjadi disintegrasi. Jadi, banyak daerah yang ingin memisahkan diri. Itu terjadi karena pembagian hasil sumber daya alam di daerah tersebut tidak adil atau presentasenya sedikit yang diperoleh oleh daerah tersebut, sedangkan pusat mendapatkan pembagian lebih banyak. Apa yang terjadi jika hal tersebut tidak adil? Yang pertama, mengancam persatuan, di mana mengancam persatuan tersebut terdapat pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Opsi yang ada sila ketiga di sini adalah opsi C dan opsi D. Kemudian, apabila terjadi ketidakadilan dalam pembagian sumber daya alam, maka masuk pada sila kelima, yaitu ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi antara jawaban di opsi C dan D ini masuk yang paling tepat adalah sila ketiga dan sila kelima, yaitu persatuan Indonesia dan keadilan sosial. Jadi jawaban yang tepat adalah delta. Selanjutnya dengan label bela negara. Bukti menangkal ATHG. ATHG ini adalah ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan dengan melindungi masyarakat hukum adat adalah berdasarkan amanat pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kekuatan bangsa. Salah satu bentuk bela negara bagi masyarakat dan pemerintah dalam hal ini adalah A. Melestarikan hak-hak paguyuban, B. Menerapkan normal dan hak-hak ulayat, C. Memprioritaskan puncak-puncak budaya daerah, D. Menghargai hak-hak tradisional, E. Mempertahankan identitas budaya. Kunci dari soal ini adalah kata kuncinya pasal 18B, di mana pasal 18B ini teman-teman ada dua ayat. Ayat pertama itu, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Jadi negara di sini menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Di ayat 2, negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak-hak tradisionalnya. Ada langsung kita dapat opsi D ini ada di pasal 18B di bagian 2-nya atau di ayat 2-nya, yaitu negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta menghargai hak-hak tradisionalnya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah delta sesuai dengan bunyi pasal 18B ayat 1 dan lebih tepatnya atau lebih spesifiknya ada di ayat 2. Jadi adik-adik juga harus membaca pasal-pasal yang sering muncul di tes CPNS. Jadi soal ini muncul di tes CPNS pada tahun 2021. Baik teman-teman, masih dengan label kecil pilar negara. Menurut pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini adalah bunyi pasal 33 ayat 3. Jadi teman-teman harus menghafal dengan baik bunyi pasal 33 ini ayat 1, 2, dan 3. Soal ini menekankan pada ayat 3 yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Kata kuncinya di sini, dikuasai oleh negara, artinya tidak boleh dikuasai oleh asing. Atau lebih sederhananya, negara tidak boleh memberikan kepemilikan asing 51% sahamnya untuk asing. Jadi Indonesia harus memegang 51% ke atas saham sehingga bumi, air, dan kekayaan alam tidak dikuasai oleh asing. Baik. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Alasan dari ketentuan itu adalah A. Meningkatkan ekspor hasil bumi Indonesia, ini kurang tepat. B. Menguasai semua tambang di Indonesia, ini kurang tepat juga. C. Meningkatkan produksi hasil bumi Indonesia, kurang tepat karena kata kuncinya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara. C. Meningkatkan produksi hasil bumi Indonesia, tadi kurang tepat. D. Melindungi kekayaan alam Indonesia. Ini masih abu-abu. Sekarang kita masuk di opsi E, menghilangkan kepemilikan asing di Indonesia. Jadi menurut saya jawaban yang paling tepat yang sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 3 ini adalah E, yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Terima kasih adik-adik, tunggu part berikutnya. Saya akan terus membahas soal-soal asli yang pernah keluar pada tahun 2021.